Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya bakal memberikan sedikit materi tentang struktur cerpen selagi kita bermain dengan kartu-kartu ini. Oke, sebelum bermain, saya bakal menjelaskan sedikit tentang struktur cerpen ya. Jadi struktur cerpen sendiri itu terbagi menjadi 4, yaitu ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, orientasi sendiri itu apa sih? Nah, orientasi adalah bagian yang dimana kita bisa menemukan pengenalan para tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa sendiri adalah kisah yang berlanjut melalui serangkaian peristiwa satu dengan peristiwa lainnya yang tidak terduga. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi adalah di mana cerita akan bergerak menuju konflik atau puncak permasalahan, pertentangan atau kesulitan-kesulitan bagi para tokohnya yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Kemudian ada resolusi. Nah, pada bagian ini akan menceritakan solusi dari masalah atau tantangan yang dicapai dan dimana itu sudah berhasil diselesaikan pada bagian ini. Kemudian kalian juga bisa mengetahui bagaimana sih cara pengarang untuk mengakhiri ceritanya gitu kan. Di sini ada judul cerpen Ketika Laut Marah karya Widya Sawarna, dan saya akan meminta untuk kalian semua membaca cerpen ini secara bergantian dimulai dari Mbak Valen. Sudah 4 hari nelayan-nelayan tak bisa turun ke laut. Pada malam hari, hujan lebat gemuruh gelombang, tiupan angin kencang di kegelapan malam seolah-olah memberi tanda bahwa alam sedang murka, laut sedang marah. Bahkan, bintang-bintang pun seolah tak berani menampakkan diri. Nelayan-nelayan miskin yang menggantungkan rezekinya pada laut setiap hari bersusah hati. Ibu-ibu nelayan terpaksa merelakan menjual emas simpanannya yang hanya 1-2 gram untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Mereka yang tak punya benda berharga terpaksa meminjam pada lintah darat. Namun, selama hari-hari sulit itu, ada pesta di rumah Pak Yus. Tak ada yang menikah, tak ada yang ulang tahun. Dan Pak Yus juga bukan orang kaya. Pak Yus hanyalah nelayan biasa seperti para tetangganya. Hari seperti itu, Pak Yus menyuruh istrinya memasak nasi dan beberapa macam lauk banyak-banyak. Lalu, ia menggunakan anak tetangga yang kurang makan ibunya. Dengan demikian, rengek tangis anak yang lapar tak terdengar lagi, diganti dengan mulutnya dan wajah berseri-seri. Kini tibalah hari kelima. Pagi-pagi, Ibu Yus memberi laporan. Pak, uang kita tinggal 20.000. Kalau hari ini kita menyediakan makanan lagi untuk anak-anak tangga, besok kita sudah tak punya uang. Belum tentu bisa Bapak bisa melaut. Pak Yus terdiam sejenak. Sosok tubuhnya yang hitam pupuk melangkah keluar rumah, menghadap arah pantai dan memandang ke langit. Menjauh di sana sebuah lawan hitam menjanjikan cuaca buruk. Kemudian dia masuk ke rumah dan berkata, "Ibu pergi saja ke pasar dan berbelanja seperti kemarin. Ajak anak-anak tetangga makan. Urusan besok jangan dirisaukan." Ibu Yus pergi ke dapur dan mengambil keranjang pasar. Seperti biasa, ia patuh pada perintah suaminya. Selama ini, Pak Yus sanggup mengatasi kesulitan apapun. Sementara itu, Pak Yus masuk kamar dan berdoa. Ia mohon agar Tuhan memberikan cuaca yang baik nanti petang dan malam. Dengan demikian, para nelayan bisa pergi ke laut menangkap ikan dan besok ada cukup makanan untuk selisih desa. Siang harinya, anak-anak makan di rumah Pak Yus. Mereka bergembira. Setelah selesai, mereka menyalami Pak dan Bu Yus lalu mengucapkan terima kasih. "Pak Yus, apakah besok kami boleh makan di sini lagi?" Seorang gadis kecil yang menggendong adiknya bertanya. Matanya besar hitam, memandang penuh harap. Yus tersenyum sedikit. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi dengan mantap, dengan suaranya yang besar dan berat, Pak Yus berkata, "Tidak, Titi. Besok kamu makan di rumahmu dan semua anak ini akan makan enak di rumahnya masing-masing." Titi dan adiknya tersenyum. Mereka percaya pada perkataan Pak Yus. Pak Yus nelayan berpengalaman. Mungkin ia tahu bahwa nanti malam cuaca akan cerah dan para nelayan akan panen ikan. Kira-kira jam 4 petang, Pak Yus keluar rumah dan memandang ke pantai. Laut tenang, angin bertiup sepoi-sepoi dan daun pohon kelapa gemerisi keringat. Lawan hitam yang menjadikan cuaca buruk sirna entah kemana. Ia pergi tanpa pamit. Malam itu, Pak Yus dan para tetangganya pergi melaut. Perahu meluncur tenang. Para nelayan berhasil menangkap banyak ikan. Ketika fajar merekah, perahu-perahu mereka menuju pantai dan disambut oleh para anggota keluarga dengan gembira. Pak Yus teringat pada anak-anak tetangga. Tuhan telah menjawab doanya. Semua nelayan itu dapat rezeki. Hari itu tak ada pesta di rumah Pak Yus. Semua anak makan di rumah ibunya masing-masing. Sekali lagi di atas perahunya, Pak Yus memanjatkan doa syukur. Oke, tadi kan kita udah baca bersama ya tentang cerita Ketika Laut Marah. Nah, sekarang giliran kita bermain kartu. Jadi, teksnya adalah saya akan bagikan kartu yang berisi 3 pertanyaan dan 3 jawaban. Silakan kalian berdiskusi kira-kira dari teks yang sudah kalian baca, pertanyaan ini jawabannya yang mana ya? Oke, saya bagi sebentar.
Nah, di sini saya mendapat jawaban paragraf 3 dan 4. Silakan sebelumnya kalian silakan berdiskusi kira-kira pertanyaannya apa dan jawabannya apa menurut kalian. Nanti ada satu pertanyaan yang jawabannya adalah paragraf 3 dan 4. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Oke, bagi yang sudah menemukan jawabannya boleh maju berpasangan selesai jawabannya. Dapat pertanyaan pada teks cerpen berjudul Ketika Laut Merah, paragraf mana yang menjadi struktur orientasi itu ada di paragraf 1 dan 2 karena di sini ditemukan tentang pengenalan para tokoh dan adegan-adegan itu mulai ditata seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan pada teks cerpen berjudul Ketika Laut Marah, paragraf mana yang menjadi bagian dari komplikasi? Jawabannya adalah paragraf 5 sampai 13 karena pada paragraf ini cerita bergerak menuju konflik atau puncak masalah pertentangan dan kesulitan-kesulitan bagi para tokoh yang mempengaruhi latar waktu dan karakter. Dapat pertanyaan pada teks cerpen berjudul Ketika Laut Marah, paragraf mana yang menjadi rangkaian peristiwa? Jawabannya adalah paragraf 3 dan 4 karena pada paragraf 3 dan 4 itu menjadi rangkaian peristiwa pada cerpen ini seperti itu. Nah, bagian terakhir yaitu resolusi terletak pada paragraf 2 terakhir. Dari mulai malam itu, Pak Yus dan para tetangganya pergi melaut sampai dengan sekali lagi di atas perahunya Pak Yus memanjatkan doa syukur. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf bila ada kurang